Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan penuh keakraban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan penting. Nak, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang sangat penting. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali taujih dan nasihatnya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Ikhwati fillah, kita cukupkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Abbas pada satu penggalan kalimat di atas. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Setiap saat dan kondisi apapun, kita membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar. Tidak berarti dan tidak semestinya kita berada dalam masa-masa pandemik. Akan tetapi semua keadaan kita menghajat kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Di antara makna penjagaan hak Allah, menjaga batasan, menjaga hak, perintah serta larang-larangannya. Pengamalannya adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, serta tidak melampaui batas di dalam larangannya. Kalau semua itu sudah dikerjakan, maka ia menjaga Allah sebaik-baiknya. Hal seperti ini tergambar dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya? Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi hari-hari ini kita dorong diri kita dan keluarga kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jadikan rumah kita rumah yang dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salat tepat waktu, salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan saling meringankan beban dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Lalu bagaimana mereka yang menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomitmen dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, serta tidak melampaui batas pada larangannya? Syekh Muhammad Ad-Dabisi menjelaskan, pertama, Allah menjaga kepentingan dunianya.
seperti Allah jaga kesehatannya, Allah jaga hartanya, dan Allah jaga keluarganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang sederhana, tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Muddakir menjelaskan, sesungguhnya berkat kesolehan seorang hamba, Allah menjaga anak keturunan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Al-Quran mengisahkan tentang kisah Nabi Khidir yang menyelamatkan 2 orang anak yatim. Penyelamatan ini lantaran orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma saliha, dan ayahnya adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan yang kedua adalah Allah menjaga iman dan agamanya. Bagaimana Allah menjaga agama dan keimanannya? Yaitu Allah membimbingnya kepada ketaatan dan memudahkannya untuk menunaikannya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menjaga imannya dengan memalingkannya dari perbuatan maksiat. Hal ini sebagai contohnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsa innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian kami palingkan Yusuf dari perbuatan keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ikhwati fillah, ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kampar serambi Mekah, maka masyarakatnya harus menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam ketaatan kepadanya. Demikian dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.